Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Dan saat Ibu mau manggil nama kalian, silakan dibuka ya kameranya. Andi, apakah hadir? Baik. Dwi, hadir? Baik. Fitri, apakah hadir? Aulia, apakah hadir? Putri, ada? Baik, semua hadir ya pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan bahan-bahan yang sudah Ibu beritahukan melalui WhatsApp group? Sudah semua ya, anak-anak? Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, di sini peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, setelah dapat menjelaskan, peserta didik melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaannya yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Nah, Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik ya, anak-anak. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum Ibu tayangkan video tentang sifat-sifat cahaya, Ibu akan memberitahukan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai dengan sifat-sifat cahaya. Contohnya itu seperti sinar lampu senter yang merambat lurus, dan kaca jendela yang terkena matahari. Nah, silakan disimak ya anak-anak video yang akan Ibu tayangkan. Tahukah kalian apa itu cahaya? Cahaya yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya dapat dirasakan oleh dengan cahaya. Contohnya itu seperti matahari, senter, dan sebagainya. Yang dapat menghasilkan cahaya itu disebut sebagai sifat cahaya. Lalu apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama di sini ada cahaya yang merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Contoh lain untuk membuktikan cahaya merambat lurus yaitu dengan melakukan percobaan menggunakan 3 kertas karton dan lilin. Caranya yaitu dengan meletakkan karton dan lilin seperti pada gambar ini. Nah, jika kalian melihat lilin dari belakang karton, maka cahaya lilin akan sampai pada mata melalui lubang-lubang tersebut. Tetapi jika karton kedua digeser seperti ini, maka cahaya lilin tidak akan sampai ke mata. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat cahaya merambat lurus. Selanjutnya, pemanfaatan cahaya merambat lurus digunakan untuk mercusuar atau pembantu navigasi bagi kapal di laut. Selanjutnya, sebagai lampu kendaraan bermotor dan senter. Nah, yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ketika senter kita sorotkan pada gelas bening, cahaya senter dapat menembusnya. Tetapi ketika senter kita arahkan pada batu, cahaya senter tidak dapat menembus batu. Sifat ini dimanfaatkan manusia untuk memasang jendela agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam sehingga ruangan menjadi terang. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika kita terkena permukaan benda. Pantulan akan teratur ketika terkena permukaan benda yang rata. Sedangkan ketika mengenai permukaan yang tidak rata, maka akan mengalami pemantulan laut.
atau sinar pantulannya tidak berlangsung. Contoh pemantulan cahaya dapat kita lihat saat kita bercermin. Kita dapat melihat pantulan bayangan kita. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium berbeda kerapatannya, maka akan terjadi pembiasan cahaya atau pembiasan cahaya. Lihatlah dua pensil pada gelas ini. Apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, pensil dalam gelas berisi air terlihat seperti patah. Nah, yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya dapat menghasilkan berbagai macam warna seperti pada pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air dan diuraikan, sehingga terbentuk warna-warni yang indah. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa saja sifat-sifat cahaya itu? Sampai di sini dulu ya penjelasan sifat-sifat cahaya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan mudah. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Baik, anak-anak, apakah sudah dipahami? Baik, sudah mengerti ya apa itu sifat-sifat cahaya? Baik, selanjutnya Ibu ada tugasnya untuk kalian anak-anak, yaitu amatilah lingkungan sekitar rumahmu. Apakah ada contoh dari cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, tugasnya ini dikirim melalui WhatsApp Ibu ya, paling lambat hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah kalian sudah melihat LKS yang sudah Ibu kirimkan kemarin di WhatsApp grup? Nah, isi LKS-nya tentang langkah-langkah percobaan ya anak-anak. Ibu bacakan kembali ya, agar kalian bisa memahaminya. Di sini ada percobaan membuktikan sifat-sifat cahaya. Media atau alat bantu dan sumber belajar yang pertama di sini ada 3 karton tebal, yang kedua ada 1 lilin, yang ketiga ada 1 senter, kemudian ada 1 gelas, 2 cermin datar, 1 pensil, dan 1 isolasi. Nah, langkah-langkah dalam membuktikan cahaya merambat lurus. Yang pertama di sini, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Yang kedua, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Dan selanjutnya, perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah cahaya menembus benda bening. Yang pertama, percobaan menggunakan cahaya atau matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Kemudian, letakkan peralatan seperti pada gambar. Dan yang ketiga, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, percobaan menggunakan 2 cermin datar dan dengan senter. Yang kedua, coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Selanjutnya, coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Dan yang keempat, amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada langkah-langkah cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Kemudian, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Dan yang ketiga, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah ya? Nah, kalau sudah, Ibu punya tugas lagi nih anak-anak. Silakan kalian melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Jangan lupa untuk divideokan ya anak-anak saat percobaannya dan kirim melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada ya?
Baik, kalau gitu Ibu yang akan bertanya ya. Pertanyaan pertama di sini, sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa seperti gambar adalah yang pertama, cahaya diuraikan dan dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening dan dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan dan menembus benda bening. Dan yang keempat, cahaya dapat merambat lurus dan menembus benda bening. Nah, siapa yang ingin menjawab? Putri? Baik, silakan Putri jawab ya. Iya, betul. Jawabannya cahaya dapat menembus gelas dan air karena merupakan benda bening. Pensil tampak patah karena terjadinya pembiasan cahaya dari medium kurang rapat atau udara menuju medium yang lebih rapat atau air. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus adalah A. Mengamati ikan dalam akuarium. B. Melihat kendaraan lain dari kaca spion. C. Melihat pemandangan dari balik jendela. Dan D. Menggunakan lampu senter untuk menerangi jalan yang gelap. Siapa yang ingin menjawab? Aulia ingin menjawab? Baik, silakan Aulia. Iya, betul ya jawabannya D. Menggunakan lampu senter untuk menerangi jalan yang gelap. Mengapa? Karena yang A, mengamati ikan dalam akuarium, merupakan penerapan sifat cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca dan air. Nah, yang kemudian yang B ini melihat kendaraan lain dari kaca spion. Merupakan penerapan sifat cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, yang C itu melihat pemandangan dari balik jendela merupakan penerapan sifat cahaya menembus benda bening seperti kaca jendela. Jadi jawabannya benar ya anak-anak yang menggunakan lampu senter untuk menerangi jalan yang gelap. Baik, terima kasih anak-anak. Adakah yang ingin memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Fitri ingin memimpin doa? Baik, silakan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.